Selamat pagi Neng Diara. Pagi, Bu. Alhamdulillah ya, kayaknya hari ini cerah sekali ya. Gitu. Oke Neng, sebelum kita mulai layanan konseling individu pagi hari ini ya, supaya kita nanti berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, Neng Diara gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik ya. Kira-kira kesibukannya apa sekarang? Lagi ngerjain tugas kelompok aja. Oh, berarti lagi banyak tugas gitu ya? Banyak tugas, tapi nggak apa-apa ya, dinikmatin aja kalau misalnya banyak tugas ya. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada Neng Diara sudah mau hadir ya dan bersedia mengikuti layanan konseling individu bersama Ibu, sudah mau datang ke ruang BK gitu ya. Terus juga nanti kita akan melaksanakan konseling ya, konseling individu di mana nanti Neng Diara akan menceritakan segala permasalahan yang Neng Diara alami seperti itu ya. Terus juga nanti dalam konseling individu ini terdapat asas-asas Neng ya, terdapat asas-asas juga. Jadi yang pertama itu ada asas kesukarelaan, bahwasanya Neng Diara di sini kan datang ke Ibu itu kan dengan sukarela ya, tanpa adanya paksaan dari siapapun. Terus juga kan kebetulan Neng Diara sebelumnya sudah ikut sama Ibu konseling kelompok ya kemarin ya, dan mungkin dengan tujuan Neng Diara datang lagi ke Ibu pasti ada sesuatu yang ingin diceritakan kembali, seperti itu bukan? Oke, lalu yang kedua di sini ada asas keterbukaan, di mana nanti Neng Diara itu boleh menceritakan apapun yang sedang Neng Diara alami ke Ibu ya, dengan terbuka tanpa ada yang ditutupin seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya ada asas kekinian, jadi permasalahan yang Neng Diara ceritakan ke Ibu masalah yang sekarang dan yang ingin diselesaikan seperti itu ya. Terus yang terakhir nih ada asas kerahasiaan ya, dimana nanti apapun yang kita bicarakan di sini, permasalahannya Neng Diara, permasalahan pokoknya yang sedang Neng Diara alami yang ingin diselesaikan, jadi yang tahu hanya Neng Diara dan Ibu seperti itu. Jadi rahasianya aman ya, bisa dipahami? Bisa ya. Oke, Ibu akan memberikan pernyataan persetujuan kepada Neng Diara bahwa Neng Diara itu setuju dan bersedia mengikuti konseling individu ini gitu ya. Silakan Neng Diara diisi dulu formnya. Ini pulpennya ya, diisi dulu ya, isi dulu namanya, oke. Gimana Neng Diara, udah siap? Sudah siap bercerita dengan Ibu? Sudah ya? Oke, nah sekarang silahkan apapun yang ingin Neng Diara ceritakan ke Ibu, entah keluhan, entah pokoknya apapun permasalahan yang sedang Neng Diara alami ke Ibu, yang ingin diceritakan ke Ibu, Ibu persilahkan ceritakan dengan terbuka ya, tanpa ada yang ditutup-tutupin ya. Silahkan, apa yang Neng Diara rasakan boleh diceritakan ke Ibu. Akhir-akhir ini tuh bukan ada ujian, ujian harian atau yang lainnya gitu. Nilai Diara tuh turun terus. Iya. Jadi yang ada dimarahin sama guru, dimarahin sama orang tua. Terus Diara tuh susah ngontrol diri, Bu, buat main HP. Oh, jadi sering main handphone ya? Iya, oke. Kira-kira tadi kan yang dia berkata ke Ibu ya, jadi ada beberapa sering turun nilainya gitu ya. Nah itu kira-kira berapa mata pelajaran? Ada 5. Ada 5, apa aja? Ada PKN dapat 50. Oh, PKN dapat 50, lalu? Matematika dapat 30. Matematika 30. Ada IPS. Iya. 50 juga kayak IPS 50, lalu? Bahasa Indonesia dapat 55. Indonesia 55. Terakhirnya IPA ada 60. IPA 60. Oke. Berarti dari tadi yang sudah Neng Diara sebutkan itu kan ada 5 ya. Tadi ada bahasa Indonesia, matematika gitu ya, PS, PKN gitu ya. Dan kebetulan itu nilai kan di bawah KKM semua. Tapi memang Ibu mau nanya, sebelumnya itu sebelum terjadinya Neng Diara mungkin kecanduan ya, atau mungkin susah mengontrol dengan bermain HP itu, sebelumnya nilai dari 5 mata pelajaran ini bagus apa tidak? Bagus, Bu. Biasanya mah di angka 80 atau 90. Ini tiba-tiba menurun. Oh, biasanya sih 80-90 yang Neng Diara raih gitu ya nilainya ya. Tapi kenapa kok sekarang malah turun banget gitu ya?
Itu sudah dapat teguran belum dari orang tua? Udah Sudah. di rumah tuh Iya, gimana? dimarahin. Mm-mm. Kamu jangan main HP aja. Iya. Jadi nilainya pada turun. Mm-mm. Ketika Neng Diara mungkin dia diomelin ya sama mama ya, sama papa ya. Ketika diomelin itu Neng Diara ada sedikit perubahan atau tidak? Enggak. Enggak gitu, enggak ya? Enggak ada perubahan gitu ya. Oke, kira-kira Neng Diara tahu nggak sih mungkin penyebab Neng Diara tuh kok seneng banget main handphone gitu? Karena main handphone tuh seru. Oh, seru. Nah, ibu mau nanya, Neng Diara itu ketika main handphone itu apa aja sih yang dilihat? Biasanya nonton anime, Hmm. baca webtoon, Baca webtoon, komik, iya. gitu. Atau main game sama teman gitu. Oh, main game juga sama teman. Nah, jadi gamenya yang nge-link gitu ya? Gitu, oke. Nah, jadi Neng Diara itu tadi yang sudah disampaikan ke ibu ya. Jadi kan intinya belum bisa mengontrol diri ya ketika menggunakan handphone. Nah, jadi dapat ibu simpulkan ya, ibu simpulkan bahwa tadi yang Neng Diara ceritakan ke ibu bahwa Neng Diara itu banyak mata pelajaran nilainya yang turun ya, turunnya drastis banget sampai 5 ya, sampai 5 mata pelajaran tadi yang sudah disebutkan. Lalu Neng Diara juga tahu menyadari akan hal itu karena Neng Diara keseringan menggunakan HP ya ketimbang belajar gitu kan. Nah, itu kesimpulan dari ibu, dan Neng Diara juga meminta solusinya kepada ibu seperti itu ya. Nah, gini, jadi nanti kita akan melaksanakan konseling individu ini dengan teknik self management ya. Jadi dimana nanti Neng Diara dan ibu ini akan melaksanakan teknik konseling manajemen ini. Nanti Neng Diara akan menyelesaikan beberapa tahap ya. Kebetulan ada 3 tahap Neng ya. Tahapnya itu yang pertama monitoring diri ya. Jadi nanti Neng Diara bisa evaluasi diri. Nanti ibu juga akan memberikan tugas ke Neng Diara yang harus Neng Diara kerjakan ya. Lalu yang kedua juga di sini ada stimulus kontrol ya. Jadi nanti dari apa yang sudah Neng Diara catat, kita akan mencari ya target apa yang akan kita tempuh untuk Neng Diara itu bisa menjadi lebih baik lagi, agar nanti nilainya bisa baik lagi, bisa bagus lagi seperti itu ya. Lalu yang terakhir ini adanya tahap reinforcement. Jadi di mana tahap ini tahap reward, ada hadiah dan hukuman. Jadi nanti ketika Neng Diara bisa meraih, bisa mencapai target itu, berarti kan otomatis Neng Diara pasti mendapatkan sebuah hadiah ya. Nanti kalau misalnya tidak bisa mencapai target yang sudah kita tentukan, Neng Diara udah tentukan, Neng Diara tidak bisa menjalankan dengan baik misalnya, otomatis kan Neng Diara juga mendapatkan suatu konsekuensi atau hukuman itu. Gimana? Sudah jelas? Nanti kita akan menempuh beberapa tahap itu ya dengan kita menggunakan teknik self management ya. Oke, sekarang ibu ada lembar di mana nanti Neng Diara bisa isi ya. Nah, ini ada lembar self monitoring ya, Neng, self monitoring, di mana nanti di sini Neng Diara itu menulis jadwal ya. Nah, tadi sudah ibu jelaskan ya yang self monitoring ini. Nanti Neng Diara coba ibu pengen tahu kegiatan Neng Diara pas hari kemarin ya. Hari kemarin kan masih ingat kan pas dari bangun tidur jam berapa, terus sampai jam tidur lagi Neng Diara ngapain aja gitu ya. Nanti silahkan Neng Diara kerjakan dulu, ibu pengen tahu untuk 1 hari dulu ya. Sekarang kerjakan dari bangun tidur sampai Neng Diara tidur lagi, itu nanti Neng Diara tuh kegiatannya ngapain aja ya. Oke, siap? Siap. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Jadi dari bangun tidur dulu, Neng Diara bangun tidur jam berapa? Jam 6:30. Oke, 6:30 ya. Oke, kira-kira di situnya aktivitasnya. Oke, bangun tidur. Oke, lalu ketika bangun tidur Neng Diara ngapain lagi? Siap-siap terus berangkat ke sekolah. Oke, berangkat ke sekolah. Berarti Neng Diara berangkat sekolah tuh mepet banget ya? Iya. Hampir mau jam 7 ya? Hampir mau jam 7 ini ya? Ketika di sekolah Dari jam Iya. 7:30 Mm-mm. sampai jam 1 jam 1 ya? Oke. ke sekolah. Mm-mm. Kadang juga tidur, Bu. Oh, tidur di mana? Sekolah. Oh, di sekolah tidur. Itu tidurnya kalau guru nggak masuk apa gimana? Iya, kalau jam kos. Oh, jam kos ya.
karena ngantuk ya malamnya ya. Coba nanti ibu pengen tahu Neng Diara tuh kalau tidur jam berapa sampai kok tidur di kelas ya. Terus dari Oke. jam 2 sampai jam Dari jam 2 sampai jam 6 ngapain Neng Diara? main HP Bu. Oh, main HP. Itu nonstop. Iya. Neng Diara berarti nonstop ya main Mau HP-nya ya. baca komik di HP. Oh, baca komik. Tapi lebih condongnya tuh Neng Diara tuh ke baca komik atau main game? Ke baca komik. Ke baca Kan komiknya. Dara lebih suka anime gitu. Oh, suka anime. Oke. Dari jam 7 Sampai jam berapa? 9 Oke. masih main HP tapi ngegame sama teman. Kayak ngegame sama teman. Berarti itu kalau misalnya ngegame itu Neng Diara janjian dulu apa gimana? Iya, Sama teman? di WhatsApp. Janjian dulu berarti. Oke, lalu selanjutnya Dari jam 10 sampai jam 2, 10 sampai jam 2. kadang jam 1 gitu. Tapi biasanya maksimal itu sampai jam berapa, Neng? Apanya tidurnya? Tidurnya ya. Jam 3 udah tidur. Maksimal Jam 3 pasti. jam 3. Pernah itu? Sering tiap hari apa gimana? Nggak tiap hari, biasanya jam 2 tidur. Tapi kemarin jam 3. Oh, kemarin mah jam 3 ya. Kebetulan kemarin jam 3. Berarti maksimalnya itu jam 3 ya. Oke, Terus jam 3-nya tidur. tidur ya. Oke. Nah, siap. Udah selesai ya. Coba Ibu lihat dulu hasilnya. Oke. Jadi di sini Neng Diara itu sering kesiangan ya. Sering kesiangan. Sering. Kayak sering banget ya bangun tidurnya siang, setengah 7 ini ya. Bahwa Neng Diara nulis di sini setengah 7, Neng Diara baru bangun ya. Terus ke sekolahnya juga mepet ya, terlambat ya. Sering terlambat atau beberapa kali Neng? Beberapa kali sih Bu. Tapi dalam satu minggu kira-kira berapa kali? Mungkin 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 dalam satu minggunya ya. Oke. Nah, lalu setelah ini kan ke sekolah ya. Sekolah Pulang ke sekolah sampai jam 1 ya. Sampai jam 1. Lalu di sini pulang sekolah jam 2 ya Neng ya. Jam 2-nya itu main HP sampai jam 6. Terlebih kan Diara di rumah tuh sendiri Bu, sering ditinggal sama orang tua. Oh, sendiri. Kerja, iya. Oh, berarti sering ditinggal sama orang tuanya kerja. Makanya nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang suka negurin. Oh, berarti emang Neng dia tuh di rumah nggak ada yang memantau gitu ya. Iya. Jadi nggak ada yang mantau, jadi Neng dia suka hati gitu ya, melakukan aktivitas gitu. Tuh. Nah, Ibu mau nanya, emang orang tuanya Neng Diara itu kalau misalnya pulang tuh jam berapa? Kalau pulang malam, tapi kan nggak suka buka kamar Diara, jadi nggak tahu, mungkin Diaranya tidur, terus Diaranya juga sering pura-pura tidur gitu. Oh gitu, sering pura-pura tidur, terus habis itu nanti lanjut main HP lagi gitu. Nah, berarti ketika orang tua Neng Diara pulang kerja, itu Neng Diara tuh kadang jarang ngobrol berarti sama orang tua? Jarang banget ya? Jarang ada komunikasi. Oh, jarang ada komunikasi sama orang tua. Jadi langsung Neng Diara mungkin langsung di kamar gitu ya. Kalau orang tua juga jarang nengokin Neng Diara di ini ya. Di apa namanya? Di kamar gitu. Jadi kan Neng Diara di kamar terus. Jadi orang tua juga nggak tahu kan gimana maksudnya Neng Diara itu ngapain aja, ya kan, belajar atau enggak. Berarti orang tua tidak tahu. Tidak tahu. Oke, tidak tahu ya, sampai jam 6 loh ini ya Neng ya. Oke, lalu kalau yang ini fokus ke baca webtoon. Iya. Oke, berarti Dia dari baca jam komik gitu. kalau jam 2 sampai jam 6 itu Neng Diara fokus untuk membaca webtoon, komik kayak gitu ya. Nah, itu Neng Diara, Ibu mau nanya, Neng Diara kan sering baca webtoon seperti itu ya. Pernah nggak kayak misalnya mungkin itu kan mungkin hobi ya, hobi Neng Diara membaca webtoon. Pernah nggak sih Neng Diara tuh bikin komik? Pernah ada pikiran nggak bikin komik? Kan sering tuh baca-baca webtoon kayak gitu. Pernah nggak ada pikiran
pengen bikin gitu? Kalau bikin komik sih enggak, tapi kalau misalkan cerita pendek, iya. Kalau cerita pendek iya, kalau Suka misalnya komik, mengarang. suka mengarang juga ya. Oke. Nah, di sini kan membaca webtoon ya. Lalu ini Neng Diara juga dari jam 7 ya Neng ya. Jam 7 malam sampai jam 9 malam HP lagi. Iya, HP lagi tapi fokusnya ke bermain game gitu ya. teman-teman. Oke, bermain game bersama teman-teman, janjian dulu gitu. Ini maksimal jam 9 atau mungkin kadang Neng Diara sampai larut malam. Kalau ngegame sih kurang suka, jadi biasanya jam 9 ya udah selesai. Kan teman-temannya juga udah pada tidur gitu. Oh gitu. Jadi emang maksimal jam ini ya Neng ya, jam 9 ya. Maksimal yang Neng Diara lakukan itu sampai jam 9 doang ya. Oke. Di sini bermainnya game ya. Jadi menggunakan handphonenya juga berbeda-beda ya, kayak udah terjadwal gitu ya Neng ya. Udah terjadwal ini ya. Oke, dari jam 10-nya Sampai jam 10 nyampe jam 2 ya ini ya. Nonton Iya, nonton anime ya. Oke. Nah, di sini itu ketika Neng Diara nonton, pernah nggak sih kepergok sama orang tua? pernah sering. Sering banget. Iya. Itu yang dilakukan orang tua itu apa kepada Neng Diara ketika tahu Neng Diara dari ini loh sampai jam 2 pagi belum tidur, Diambil handphonenya. diambil handphone, Iya, terus dimarahin. diambil handphone cuma sampai beberapa jam Enggak. atau Sampai besoknya. Besok mau pulang sekolah mau main HP lagi, itu nggak boleh. oh gitu, berarti kayak misalnya Neng Diara tuh dapat konsekuensi ya dari orang tua ya gitu ya. HP-nya kan dibawa kerja sama mama. Jadinya di bawah HP-nya. Oke. Berarti nanti bisa bawa HP laginya ketika mama pulang ya. Gitu ya. Berarti HP-nya semacam kayak disita ya Neng ya. Iya, betul. Ya karena ini Neng Diara kan sudah sampai jam 2 ini. Sudah larut banget ya pagi. Ini udah termasuknya kan pagi ya Neng ya, jam 2. Neng Diara nonton ya. Karena Di sini. kalau misalkan episode yang belum selesai tuh kitanya penasaran apa yang lanjutnya gitu tuh. Jadi setiap nonton itu harus sampai selesai gitu, nggak bisa ditunda gitu ya. Pokoknya pengennya harus sampai selesai gitu. Nah dalam satu hari itu sudah berapa film yang ditonton? Kan biasanya itu satu judul itu ada 12 sampai 24 episode. Iya. Dalam satu episode itu ada 24 menit. 24 menit, iya. Satu episode ya, 24 menit. Pantas saja ya Neng di sini sampai larut ya, sampai jam 2. Dan Neng Diara juga sering kena tegur dari orang tua ya, terutama dari mamahnya ya kan. Tapi ketika nanti handphonenya dibalikin lagi, Neng Diara ngelakuin lagi? Iya. Iya, kayak gitu. Tetap ngelakuin lagi gitu ya. Jadi belum ada rasa kayak takut gitu sama orang tua? Belum ya. Berarti masih kecanduan ya Neng ya di sini ya. Oke, lalu tidurnya jam 3. Terus sama tiga. Oke, jam 3 baru tidur gitu. Itu hampir tiap hari seperti itu? Iya, hampir. Hampir tiap hari. Pantas kalau misalnya kita kembali lagi ke atas di sini, Neng Diara sering kesiangan tidurnya ya di sini ya, karena Neng Diara tidur jam segini, jam 3 ya, jam 3 pagi baru tidur. Makanya di sini pantas saja Neng Diara itu kesiangan terus ya kan. Nah ini banyak sekali yang harus kita diskusikan ya. Emang di sini banyak banget perilakunya yang dia itu ke HP ya. Nah dari sinilah ya yang Neng Diara sudah tulis. Dari sinilah dampak nilai Neng Diara itu turun. Ketika belajar di sini Ibu coba lihat ya. Di sini tidak ada nih Neng Diara mencantumkan Neng Diara belajar. Ya kan? Berarti nggak pernah belajar? Enggak. Enggak. Akhir ini mah enggak, Bu. Akhir-akhir ini enggak. Oke. Karena emang udah bener-bener ini banget ya, kecanduan setiap hari itu memang ya
melakukan hal-hal seperti itu, udah kebiasaan gitu. Jadi untuk belajar juga Neng Diara di sini belum adanya niat ya. Tapi kalau misalnya ada ulangan gimana? Kalau ada ulangan, belajarnya mendadak. Kalau ada ulangan belajar mendadak jam Iya. berapa Neng? Kalau ada ulangan? Kan kalau ulangan emang berangkatnya lebih pagi. Nanti di sekolah tuh sama teman-teman kita ngerangkum gitu. Jadi walaupun ngerangkum nggak bakal masuk ke otak. Iya. Kan kitanya nggak tahu apa yang ibu guru jelasin, kitanya nggak fokus. Oke, berarti memang belajarnya juga di sekolah ya. Kayak bareng teman-teman juga ya di sekolah ya. Oke, berarti Neng Diara juga di sini sama sekali nggak belajar, ya. Dan juga Neng Diara juga di sini nggak ada kegiatan kalau sore, kayak misalnya mengaji ya di madrasah, nggak juga ya Neng ya. Karena mungkin tadi juga Neng Diara sudah bicara ke ibu, sudah ngomong ke ibu bahwa Neng Diara itu di rumah tuh sendirian, ya. Karena mama papanya itu kan kerja sampai malam, jadi Neng Diara juga merasa bahwa Neng Diara itu tidak ada pantauan ya, nggak ada yang memantau di rumah. Jadi untuk melakukan hal apapun yang dianggap Neng Diara asik, enak, itu betul seperti itu ya. Makanya Neng Diara juga nggak ada yang nyuruh-nyuruh gitu ya. Neng Diara Bebas. begini begitu, nggak ada yang nyuruh, jadinya merasa bebas di rumah. Nah, Neng Diara emang di rumah berapa saudara? Ada 3. Ada tiga saudara ya, ada 3. Nah itu Neng Diara anak keberapa? Anak kedua. Anak Jadi kedua. kakak 1, adik 1. Oh gitu. Emang di rumah juga kakaknya Neng Diara kemana? Kakaknya apa sih namanya? Kuliah. Iya, oh kuliah. Adik Iya. sama nenek. Oh ada samanya. Pantesan berarti Neng Diara di rumah emang sendiri ya. Oke, kakaknya kuliah mungkin ngekos ya di sana ya. Oke, jadi di sini juga ibu simpulkan ya. Sini banyak perilaku Neng Diara. Kebanyakan memang betul bermain HP ya. Jadi dapat disimpulkan Neng Diara itu belum bisa mengontrol dirinya di sini dalam menggunakan HP ya. Belum bisa di sini ya kan? Ya belum bisa. Nah nanti untuk selanjutnya, ke tahap selanjutnya kita akan mencari dari apa yang Neng Diara sudah tulis di sini, aktivitasnya Neng Diara, kegiatan Neng Diara, kita akan mencari target yang seharusnya Neng Diara kerjakan itu apa, ya, dari aktivitas Neng Diara yang ini, ya, dari aktivitas yang ini yang tadinya bangun tidur kesiangan, kira-kira target untuk kedepannya supaya Neng Diara lebih baik lagi itu harus ngapain? Terus Gitu. bangun tidur lebih awal. Nah, nanti contohnya seperti itu ya. Nanti akan kita bahas lagi untuk yang tahap selanjutnya ya. Nanti yang stimulus kontrolnya nanti kita akan bicarakan, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya Neng ya. Nanti kita akan ketemu lagi. Nah, ini kan Neng Diara baru menuliskan self monitoring atau jadwal sehari-harinya Neng Diara ini kan baru 1 hari ya. Nanti Ibu juga minta sehari lagi untuk yang besok ya. Untuk besok mungkin hari Selasa, ini kan hari Senin ya, mungkin ini kan yang Diara ngisinya kan pas hari Senin, kegiatan yang Diara hari Senin. Nanti ini ada satu lagi untuk hari Selasa ya. Nah, untuk hari Selasa yang Diara kegiatannya ngapain aja dari tadi yang kita sudah bahas. Coba nanti di sini akankah ada perubahan 1 atau 2 dari aktivitas yang Neng Diara akan laksanakan. Nanti catat di sini dari awal bangun tidur sampai tidur lagi ya. Ini untuk hari Selasa bisa Neng Diara bawa pulang nanti ya, dikerjakan di rumah. Nah nanti kita ketemu lagi di hari Rabu ya. Iya. Gimana, sepakat? Sepakat. Neng Diaranya mau ya? Oke, nanti kita akan membuat jadwal lagi untuk kita ketemu lagi di hari Rabu ya. Ini tugas yang dari Ibu nanti dikerjakan, oke ya. Ini juga mungkin bisa Neng Diara bawa lagi untuk nanti perbandingan ya. Oke. Nah, dari tadi yang sudah kita bahas gitu ya, barangkali Neng Diara ada yang ingin ditanyakan dulu ke Ibu. Enggak, Bu. Sudah paham dengan tugasnya? Udah. Sudah paham ya Neng ya. Ibu simpulkan ya pertemuan pagi hari ini bahwa Neng Diara tadi sudah menceritakan ke Ibu permasalahan Neng Diara, bahwa Neng Diara itu
sangat kecanduan bermain HP ya. Kecanduan bermain HP yang mengakibatkan beberapa mata pelajaran Neng Diara, sejumlah 5 mata pelajaran Neng Diara itu Neng Diara nilainya turun sangat drastis ya gitu ya. Kayak turun sekali. Dan nanti juga Neng Diara sudah dikasih tugas sama ibu untuk mengerjakan jadwal keseharian Neng Diara, nanti silakan dikerjakan. Dan harapannya nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa menemukan target yang harus Neng Diara kerjakan, seperti itu ya. Oke, Neng Diara bisa dipahami? Bisa. Nah, oke, itu kesimpulan dari ibu ya, kesimpulan dari ibu. Oke, nanti kita konseling lagi hari Rabu ya. Ibu tunggu. Ibu mau nanya ke Neng Diara gimana nih perasaannya ketika sudah konseling dengan ibu? Lebih lega. Iya. Udah dikasih solusi juga gitu. Dan nanti kedepannya mungkin Diara rubah pola hidup Diara. Oke, nanti kita ketemu lagi ya. Nanti kita tindak lanjut lagi, ketemu di hari Rabu. Neng Diara pasti sudah memikirkan nanti target yang akan Neng Diara kerjakan itu seperti apa gitu ya. Nanti kita akan sama-sama mencari ya Neng ya. Oke, waktunya sudah selesai ya Neng ya. Oke, sebelum kita akhiri dulu, kita tadi kan di awal berdoa ya. Di akhir juga kita berdoa lagi ya menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih ya Neng Diara ya sudah datang. Nanti ibu tunggu hari Rabu. Oke, selamat pagi Neng Diara. Pagi Bu. Oke, kita ketemu lagi ya di pertemuan kedua ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan di pertemuan kedua ini, marilah kita berdoa agar nanti konseling ini dapat berjalan dengan lancar. Kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, gimana Neng hari ini kabarnya? Baik Bu. Baik ya kabarnya ya. Oke, alhamdulillah. Ya, kita mulai konseling lagi. Kita akan sama-sama mencari solusinya dari permasalahan yang Diara itu apa, dan juga nanti target-target yang akan yang Diara itu lakukan ya. Target yang akan yang Diara lakukan itu nanti apa saja, seperti itu ya. Oke. Ibu hanya mengingatkan kembali. Jadi tetap sama proses konseling pagi hari ini seperti yang di awal, rahasia, aman, keterbukaan juga yang Diara harus dilakukan ya, kesukarelaan juga. Ibu yakin yang Diara juga sudah sukarela ya datang ke sini juga memang dari diri sendiri ingin menceritakan ke ibu gitu ya. Oke, nah kemarin tuh kalau nggak salah ibu memberikan tugas ya ke Neng Diara ya, lembar kerja ya. Nah, lembar kerjanya gimana? Sudah dikerjakan? Udah. Oke, berarti kemarin Neng Diara itu mengerjakan selama 2 hari ya, jadwal aktivitas Neng Diara itu selama 2 hari, hari Senin dan hari Selasa, dan hari Rabunya ketemu dengan ibu ya. Oke, ini yang kemarin kita bahas ya Neng ya, sudah dibahas Neng. Sekarang dari apa yang sudah Neng Diara kerjakan jadwal ini, ibu pengen tahu ya, kita masuk ke tahap stimulus kontrol ya, dimana nanti di sini ibu akan memberikan lembarnya ya. Nah, ini stimulus kontrolnya. Nah, oke, dimana nanti stimulus kontrol ini Neng Diara harus mengisi, harus mengerjakan kira-kira dari aktivitas Neng Diara yang dari self monitoring ini, nanti adakah target yang seharusnya Neng Diara lakukan gitu ya. Contohnya di sini Neng Diara kan bangunnya selalu kesiangan nih ya. Di sini Neng Diara tulis aktivitas dan waktunya Neng Diara tulis dulu di sini ya, aktivitas hari-harinya seperti di self monitoring. Lalu di kolom yang sebelahnya di sini target yang seharusnya Neng Diara lakukan ya. Target yang seharusnya Neng Diara lakukan ini nanti Neng Diara tulis di sini. Kira-kira dari Neng Diara di sini bangun kesiangan, seharusnya target yang Neng Diara lakukan itu apa supaya tidak kesiangan? Lebih pagi. Nah, misalnya bangun lebih pagi, boleh ditulis di sini ya. Oke, bisa dipahami nih? Bisa. Oke, sekarang diisi dulu ya. Oke, silahkan. Oh, Neng Diara udah bawa ini? Oke. Sekarang diisi dulu. Ini mungkin barangkali Neng Diara mau mengingat-ingat kembali.
dari self monitoringnya ya. Nah, di sini kan yang Diara bangun tidur ya. Bangun tidurnya sering kesiangan. Kira-kira target yang seharusnya yang Diara lakukan itu supaya tidak bangun kesiangan apa? Tidur lebih cepat. Tidur lebih cepat? Oke. Kalau misalnya Neng Diara sudah setuju target yang ingin dilaksanakan, Neng Diara bisa dituliskan di kolom yang sebelahnya di sini. Ya. Oke, Neng, sekarang ketika sudah mengerjakan semuanya ya, ini ya udah dikerjain semua, silakan yang Diara coba bacakan. 6:30 bangun tidur kesiangan. Target yang seharusnya bangun lebih pagi jam 5. Oke, kira-kira dari target yang Neng Diara sudah tulis di sini, apakah Neng Diara bisa melakukannya nanti? Bisa. Bisa, yakin? Bisa, yakin. Yakin, oke. Lalu yang selanjutnya? 7:30 berangkat ke sekolah. Berangkatnya terlambat. Iya. Target yang seharusnya datang ke sekolah pagi-pagi agar tidak terlambat jam 6:30. Oke, berarti Neng Diara jam 6:30 pergi ke sekolah gitu. Nah, kira-kira dari apa yang Neng Diara tulis ini, kira-kira Neng Diara yakin tidak bisa melakukan ini? Bisa kalau bangunnya lebih pagi. Bisa kalau bangunnya lebih pagi gitu. Berarti bisa ya? Oke, sip. Lalu selanjutnya? Dari jam 7:30 sampai jam 1 di sekolah, terus ketiduran. Iya. Target yang seharusnya dari jam 7:30 sampai jam 1 ke sekolah tidak ketiduran. Oke, berarti nanti ketika di sekolah itu Neng Diara itu memfokuskan melakukan aktivitas agar Neng Diara tidak ketiduran. Nah, kalau misalnya nggak ada guru nih, jam kosong, kira-kira Neng Diara melakukan hal apa agar misalnya lebih bermanfaat ketika Neng Diara daripada Neng Diara tuh tidur di kelas? Mungkin bisa nulis tugas. Tugas, oke. Nulis tugasnya di mana enaknya? Di kelas. Di kelas apa? Gini, kalau misalnya di perpus gimana? Itu juga bisa. Ngerjain tugasnya. Kalau ada temennya. Oke, bisa ditulis di sini kalau misalnya Neng Diara setuju. Oke. Mengerjakan tugas yang lain berarti. Oke. Selanjutnya, Neng? Dari jam 2 sampai jam 6 bermain HP. Iya. Kalau target yang seharusnya bermain HP dari jam 2 sampai jam 3. Oke. Berarti 1 jam di sini main HP-nya ya? Gimana? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Hanya 1 jam? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, bisa. Terus ada juga ngaji. Terus main sama teman itu dari jam 4 sampai jam 6. Oke, berarti Neng Diara di sini yang tadinya sering bermain HP terus ya nonstop sampai dari jam 2 sampai jam 6, Neng Diara menargetkan di sini akan ngaji dulu ya, ngaji. Setelah itu ketika sudah ngaji bermain dengan teman. Tapi bermainnya tidak bermain di handphone ya, tapi berarti bermain ke rumah teman gitu ya. Oke, kira-kira bisa dilakukan tidak Neng ini? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa, oke. Lalu selanjutnya? Kan dari jam 7 sampai dari jam 7 sampai jam 9 main bersama teman, main HP. Iya. Terus nanti kalau dari target yang seharusnya belajar dari jam 7 sampai jam 8. Iya. Terus kalau di sini dari jam 10 sampai jam 2 bermain HP kembali buat nonton anime. Nanti target yang seharusnya dari jam 9 sampai jam 5 itu tidur. Oke, berarti di sini Neng Diara itu yang tadinya bermain HP ya, di target seharusnya Neng Diara ingin belajar. Oke, belajarnya hanya 1 jam ya Neng ya, dari jam 7 sampai jam 8. Dan juga nanti ketika sudah selesai belajar Neng Diana di sini
tidur ya Neng, yang dari tadinya ini jam berapa? Jam 10 sampai jam 2 biasanya nonton anime ya, sama bermain HP dan yang lain-lain ya, ngegame. Tapi Neng Diara milih sekarang mah untuk tidur dari jam 9 sampai bangunnya jam 5 pagi. Nah, kira-kira dari beberapa target yang seharusnya Neng Diara lakukan, yang ingin Neng Diara laksanakan untuk mengubah kegiatan Neng Diara yang dianggap membuat Neng Diara nilainya turun, kira-kira Neng Diara bisa melakukannya dengan baik apa tidak? Bisa. Bisa, yakin? Bisa. Yakin? Yakin. Oke, yakin. Oke, kalau misalnya Neng Diara sudah yakin, alhamdulillah ya Neng ya, nanti Neng Diara bisa perlahan-lahan mengubahnya ya, walaupun tidak harus langsung gitu ya, instan, itu memang berproses, gak apa-apa. Yang penting nanti Neng Diara sudah ada niat ingin mengubah dari perilaku Neng Diara yang sering bermain handphone. Nah, di sini Neng Diara sudah membuat target nih yang Neng Diara harus kerjakan. Ya, nanti silakan dikerjakan dan Ibu minta nanti ini kertas lembar ini bisa Neng Diara tempelkan di kamar supaya nanti Neng Diara tuh selalu ingat, oh iya jam segini saya harus seperti ini, harus seperti ini. Ini sekedar untuk mengingatkan Neng Diara, barangkali nanti masih lupa gitu, nanti barangkali nanti masih ingatnya HP mulu gitu ya. Bisa dipahami ya Neng ya? Bisa. Oke, bisa? Nah, tadi Neng Diara juga udah bilang ke Ibu, targetnya ini akan Neng Diara lakukan ya secara perlahan-lahan, tidak apa-apa, yang penting niatnya Neng Diara itu sudah baik gitu ya. Oke, paham ya? Oke, sekarang Ibu mau tahu dari tahap reinforcement-nya ya, atau self reward-nya. Nah, dari apa yang sudah Neng Diara kerjakan di stimulus kontrol ya, dari beberapa perilaku Neng Diara ketika ingin yang sudah dikerjakan, yang ingin dicapai ya dari targetnya. Nah, silakan nanti Neng Diara kerjakan perilakunya apa saja di sini ya, perilaku yang ingin Neng Diara laksanakan ya dari target yang tadi sudah Neng Diara kerjakan, ditulis kembali di sini di kolom perilaku. Dan nanti ketika sudah menuliskan, Neng Diara di sini di kolom hadiah atau di kolom reward, Neng Diara itu bisa nulis di sini. Contohnya, ini di sini kan Neng Diara targetnya ingin bangun pagi. Ya, ketika Neng Diara menuliskan di sini ingin bangun pagi, ya ingin bangun lebih awal. Ketika Neng Diara bisa melakukan ini, kira-kira apa yang akan Neng Diara dapatkan di sini? Misalnya ketika Neng Diara bangun pagi, Neng Diara berangkat ke sekolah tidak akan kesiangan gitu ya, dan seterusnya. Dan contohnya untuk yang kolom hukuman, ketika Neng Diara di sini menuliskan bangun tidur lebih awal, tapi ketika Neng Diara tidak bisa melakukan ini ya, kira-kira yang akan terjadi apa? Berarti kan Neng Diara akan kesiangan lagi dan dihukum oleh kesiswaan. Seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah dipahami? Oke, sekarang Neng Diara kerjakan dulu ya, nanti kalau misalnya ada yang bingung bisa ditanyakan ke Ibu ya. Udah, Bu. Oke, sudah? Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita bahas ya Neng ya, untuk di lembar kerja di self reward ya, atau di reinforcement ya di sini. Nah, di sini untuk yang di perilakunya itu Neng Diara yang pertama itu bangun tidur lebih awal ya. Oke, di kolom hadiahnya di sini boleh mendapatkan uang jajan lebih karena lebih disiplin. Oke, berarti kalau misalnya Neng Diara bisa melakukan bangun tidur lebih awal, berarti sama orang tua Neng Diara mendapatkan uang tambahan dari orang tua. Oke, ya. Nah, selanjutnya di sini Kurangi bermain HP secara berlebihan. oke, kurangi bermain HP secara berlebihan. Nah, kalau misalnya Neng Diara bisa melakukan akan hal ini, berarti Neng Diara mendapatkan apa di sini? Mendapatkan nilai yang bagus karena fokus saat ujian. Oke, berarti kalau misalnya Neng Diara bisa mengontrol ini ya, kurangi nonton anime ya, berarti Neng Diara akan mendapatkan nilai yang
Bagus ya, tidak di bawah KKM lagi ya. Oke, nah tapi ketika Neng Diara tidak bisa melaksanakan akan target yang Neng Diara sudah tuliskan, kira-kira di sini apa yang akan terjadi? HP disita oleh orang tua, diancam tidak boleh bermain HP lagi. Oke, berarti Neng Diara nanti hukumannya HP-nya akan disita sama orang tua ketika Neng Diara tidak bisa melaksanakan target yang sudah Neng Diara lakukan, yang sudah Neng Diara lakukan ini di sini ya, yang udah dituliskan. Nah, oke, lalu yang selanjutnya Neng, Mengatur pola hidup yang baik dan benar. mengatur pola hidup yang baik dan benar. Nah, ketika Neng Diara sudah bisa melakukan target ini, kira-kira akan mendapatkan apa? Dapatkan pujian-pujian dari orang tua, Mhm. guru, teman, dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Oke, kalau misalnya Neng Diara tidak bisa melaksanakan poin yang ketiga ini, kira-kira apa yang akan terjadi? Ditegur oleh guru karena sudah tidak fokus saat belajar. Oke. Uang jajan bisa dikurangi. Oke, uang jajannya juga dikurangi oleh Mama Neng Diara ya, karena Neng Diara belum bisa melaksanakan target yang sudah Neng Diara itu tuliskan ya, yang ingin Neng Diara capai gitu ya kan? Ya di sini. Nah, kira-kira Neng Diara kan mau menambahkan lagi nggak? Enggak, udah. Gimana? Udah. Udah, tidak ada yang mau tambahkan lagi? Ini kira-kira nanti Neng Diara dari tadi yang sudah kita bicarakan, dari self stimulus control ya, sama yang ini self reward ini, dari perilaku, hadiah dan hukuman yang sudah Neng Diara tuliskan di sini, kira-kira siyakin apa Neng Diara akan bisa merubah perilaku Neng Diara? Yakin aja kalau Diaranya punya teman buat ngebantu juga. Oh, berarti memang Neng Diara juga butuh dukungan gitu ya dari temen ya. Oke, nah oke Neng, dari tadi Neng Diara kita kan sudah membahas ya, sudah membahas dari stimulus kontrol sampai ke ini self rewardnya ya, jadi dari hadiah dan hukuman yang sudah Neng Diara kerjakan ya kan. Nah di sini nanti Ibu harap apa yang sudah kita bicarakan, apa yang sudah kita kerjakan, dan Neng Diara juga sudah mempunyai target yang ingin Neng Diara perbaiki dari perilaku yang sebelumnya yang membuat Neng Diara itu sangat-sangat merugikan ya dari nilai. Nah, di sini nanti Ibu harap Neng Diara bisa melaksanakan dengan baik apa yang ingin Neng Diara kerjakan ya, dan Neng Diara juga ketika mengalami sebuah kesulitan lagi, Neng Diara nanti bisa datang ke Ibu, kita akan bahas lagi seperti itu. Gimana? Iya, setuju. Oke, setuju ya? Oke, setuju. Nah, dari ini nanti Neng Diara bisa dibawa ya, ini untuk stimulus kontrol dan ininya ya, reinforcementnya. Oke? Oke ya. Oke, gimana? Kira-kira dari tadi yang sudah kita kerjakan, Neng Diara juga sudah membacakan, kita sudah mendiskusikan ya dari target dan hadiah serta hukuman yang akan Neng Diara laksanakan. Oke, nah kira-kira gimana? Dari konseling ini ada yang ditanyakan lagi? Enggak, udah cukup. Udah cukup? Iya. Oke, kalau misalnya udah cukup, nah, baik Neng, tadi kan kita sudah melaksanakannya dari awal, dari pertemuan yang pertama, dari hari Senin dan sekarang hari Rabu ya, dan Neng Diara juga mengikuti konseling ini dari step by step itu sangat bagus ya, dari mengisi stimulus kontrol dan juga mengisi lembar kerja reinforcement atau self rewardnya juga sudah bagus. Ibu tadi sudah melihat dan kita juga sudah diskusi. Nah, ini sebelum ini ya waktunya juga sudah hampir mau selesai ya. Jadi Ibu simpulkan, jika misalnya Neng Diara sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu simpulkan layanan hari ini ya, bahwasanya tadi ada beberapa target yang ingin Neng Diara capai ya, dari usaha-usaha yang ingin Neng Diara capai. Ibu harap nanti Neng Diara bisa melaksanakan dengan baik, dengan secara perlahan-lahan, agar Neng Diara bisa mengurangi bermain handphonenya ya. Tadi dari berbagai targetnya itu, dari bangun pagi sampai tidur lagi ya, Neng Diara sudah bagus sekali menuliskan target-target yang ingin dicapai untuk merubah kegiatan Neng Diara yang negatif ya, yaitu bermain handphone. Dan juga tadi Ibu sudah membaca juga perilaku Neng Diara yang ingin dirubah, serta hadiah dan hukuman yang nanti akan Neng Diara dapatkan ketika melakukan
perilaku itu dengan baik ataupun tidak baik, Neng Diara sudah memiliki hadiah dan hukumannya untuk diri sendiri. Dan Ibu harap nanti Neng Diara juga bisa melaksanakan dengan baik. Tapi kalau misalnya nanti Neng Diara mengalami sebuah kesulitan atau misalnya ada hambatan dalam proses mencapai target yang sudah Neng Diara yang ingin laksanakan, Neng Diara bisa menghubungi Ibu kalau misalnya Neng Diara memiliki sebuah hambatan gitu ya, nanti bisa menghubungi Ibu. Oke? Oke ya. Nah, itu simpulan dari Ibu. Nah, semoga dari apa yang sudah kita bahas, yang sudah kita lakukan dapat bermanfaat ya Neng ya, untuk Neng Diara juga. Dan ini Ibu sebelum menutup, Ibu mau tanya nih, kira-kira di pertemuan yang kedua ini gimana perasaannya Neng Diara ketika mengikuti konseling individu ini? Lebih lega Bu, karena Diara jadi tahu target yang seharusnya itu gimana. Iya, oke. Dan juga Neng Diara sudah mau mencoba nanti melakukannya ya dengan baik ya. Oke, nah baik Neng, waktunya sudah mau selesai ya. Ibu ucapkan terima kasih ke Neng Diara. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk Neng Diara, dan semoga apa yang kita sudah kerjakan ya hari ini dan kemarin dapat membuahkan hasil yang lebih baik lagi untuk Neng Diara. Dan Neng Diara juga diharapkan semoga bisa mencapai target yang sudah dituliskan di sini ya. Oke, konseling di pertemuan kedua ini Ibu cukupkan ya. Nanti kalau misalnya Neng Diara ingin melanjutkannya lebih dalam lagi, kita bisa mengatur jadwal lagi ya Neng ya, gitu. Oke, baik. Hari ini udah selesai, nanti ini bisa dibawa oleh Neng Diara ya, Neng Diara pulang. Nah, sebelum kita akhiri ya, Ibu ingin memberikan LKPD ke Neng Diara. Silahkan kerjakan LKPD-nya. Oke, udah selesai Neng ya? Oke, Ibu ambil lagi ya. Oke, terima kasih Ibu ucapkan ke Neng Diara ya. Kita sebelum mengakhiri proses konseling ini, kita berdoa terlebih dahulu ya Neng ya. Oke, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada Neng Diara sudah hadir ya dalam konseling individu di pertemuan kedua. Nanti Ibu tunggu respon Neng Diara ya, atau pemantauan Neng Diara dari yang awal sampai akhir ya. Nanti Ibu tunggu perkembangannya seperti apa ya. Terima kasih. Neng Diara bisa balik lagi ke kelas. Kasih. Baik, tadi kita sudah selesai Neng melakukan konseling individunya. Nah, sekarang Ibu pengen tahu nih penilaian dari Neng Diara ya, evaluasi hasil. Silahkan nanti Neng Diara bisa diisi menggunakan checklist ya.